Sekarang aku lagi ada di salah satu cafe yang ada di Pamekasan, di mana menurut aku tuh ini hidden gem banget ya. Kalau kalian lihat, suasana di sini tuh kayak rumah kosong nggak kerawat gitu. Cuman kalau kalian masuk itu udah vintage banget. Vibes-nya beda banget guys. Sudah janjian sama salah satu temen aku buat ngobrol-ngobrol bareng dan kayaknya dia udah datang deh. Halo Bunces. Gimana? Aduh gimana? Baik, kalau kabar baik Olce. Welcome to the Purple Show. Hari ini aku ditemanin sama temen aku, ada Bunces. Bunces Rini. Iya. Gimana nih? Bukan gimana Bunces yang tanya aku, tapi aku yang tanya Bunces. Sekali-sekali tanyain dong juga. Olcenya gimana kabarnya gitu kan? Alhamdulillah baik gitu, iya kan. Jadi guys, Bunces ini adalah seorang titik. Nah, nanti kita akan jelaskan. Tapi siapa sih yang nggak tahu Bunces, beneran nggak? Di Pamekasan iya. Ya, iya dong. Namanya sudah mendunia. Mungkin karena nama Bunces aneh kali ya. Iya, makanya Bunces. dikenal anak-anak kecil jadi pada heboh Buncis gitu kan. Buncis apa Bunces? Bunces. Bunda Korla. Bunda bukan. Oh bukan. Bunces, Bunda Inces. Oh Bunda Inces. Jadi Bunces itu sebenarnya adalah singkatan dari Bunda Inces. Betul. Itu ada ceritanya juga nanti. Gimana? Sebenarnya Bunda Inces itu adalah sebutan teman-teman Bunces dulu. Biasa kan Bunces punya teman-teman yang jauh terpaut usia 10 tahun, 8 tahun. Dan mereka tuh para Inces tentunya, selebgram Pamekasan. Terus mereka juga manggilnya juga Inces kan, nggak mungkin ke Bunces panggil Inces kan, karena udah usianya, udah punya anak 2 ya kan. Jadi panggilnya Bunces, ada bundanya Inces gitu. Oh, bundanya Inces makanya dipanggilnya Bunces. Iya. Oh, ini anaknya 2. 2 sudah. Tapi kenapa masih langsing sekali? Karena suka olahraga. Oh, olahraga apa itu? Olahraga malam, Besti. Olahraga malam. Olahraga dek remeh, Bun. Olahraga biasa, Ci. Malam yang mencekam. Kenapa aku yang merah? Oce yang malu jadinya. Tapi beneran workout kurusan loh, Bun. Jadi kayak dari ininya, bodinya ini udah. memang pure murni karena olahraga ya, kurusnya bukan tekanan batin, Besti. Bunces ini adalah seorang artis ya, artis ibu kota yang manajernya adalah suaminya sendiri. Iya kan? Iya, kalau manajer untuk di band memang suami. Kalau cuma di wedding singernya memang kita handle sendiri. Oh gitu. Karena suami kan juga punya kerjaan di luar itu, di kantor, jadinya kan nggak mungkin menghandle semua. Siapa nanti namanya, tambah Bu? botak. Emang botak ya? Emang botak, emang sudah botak. Siapa namanya? Namanya Jerry. Oh, itu Jerry. pasti saudaranya Tom. Betul. Atau Carmelolo, Bun. Iya, Tom and Jerry, betul. Kenapa langsung begitu tahu ya, langsung Besti ya? Oke, jadi memang ya, Bunces ini adalah seorang penyanyi, ya kan? Betul, Penyanyi wedding band, singer. wedding singer. Dimana jobnya itu, udah luar biasa. Amin, alhamdulillah, amin. Ini aku mau take untuk TPS aja, itu dikirimin jadwal, luar biasa. Februari udah rapet guys. Iya, karena takut benturan Olce gitu Iya. kan. Jadi memang sekarang lagi free spesial untuk Olce sebenarnya. Terima kasih udah mengundang Bunces. Sarangnya. Ya beginilah kalau sama Bunces ya guys ya. Jadi Bunces ini adalah seorang penyanyi. Betul. Kita tes suara. Oh, boleh sedikit manjalita. Ada yang mau mengiringi Bunces? Mau Ada, bernyanyi? kru. Yuk, sambil dia cari Arisan. kita minum dulu. Ya, ini punyanya Dejavu. Cafe Dejavu tuh di sini rekomen. Jadi lokasi dari Cafe Dejavu ini ada di
Jalan Tamengkungan, Pamekasan. Oke, Bu. Coba minum, Bun. Coba minum. Ini ada yang Choco Oreo, yang ini banana. Bunce suka yang mana? Kalau aku pesannya cafe latte. Yang banana deh nggak apa-apa. Yang banana, coba. Karena cocok sama baju Besti ya. Warnanya kuning-kuning manja merona. Gimana, kru siap? Gas. Oke, gas. Apa, Bun? Rungkat. Rungkat, bunces. Rungkat, ente-entean. Kelangan kowe sing paling tak sayang, pondokku melayang tego tenang, tangis-tangisan. Rungkat, ente-entean. Tresno tulusku mungkin kau tolanan, stop mencintaimu gawe aku. Apa Orce? Ngeluh. Luar biasa. Bunces. Gitarisnya oke loh. Besok bisa dibawa Bunces perform. Jangan, Bun, jangan. Nanti kruku kurang satu, Bun. Bayarannya double deh. Gak boleh. Langsung. Pokoknya kalau sama Bunces tuh emang kayak gitu. Rame. Heboh dan nih. ambiar. Ambiar. Ya, kalian kalau tahu mungkin pernah malam mingguan di salah satu kafe di Pamekasan. Ya, mungkin Bunces ngisi show di situ. Pasti acaranya ambiar. Dijamin. Contoh seperti ulang tahunku kemarin tuh ya, Bu. Betul, aduh. Itu biar kalau ambiar gimana? Memikat, saweran-saweran manja, Besti. Asik. Tapi ya Bun ya, karena orangnya ambiar seperti ini, heboh dan wah, luar biasa kocak. Kocak kalau kataku nih kocak ya. Jadi kalau menurut aku nih, dengan pribadinya Bunces yang seperti ini, wah, gitu kan. Itu kayaknya ada suasana. Di rumah tangga pun begitu rame ya Bun, heboh gitu ya. Seru banget gitu. Seru, rame teriak-teriak. Ya mungkin meskipun ada lah ya, tapi gimana sih Bun, maksudnya ke performnya di rumah tangga mirip gak sih dengan perform yang seperti Bunces bawain seperti di acara show-show kayak gitu? Sebenarnya harus mirip, harus mirip. sama. Cuma kan semua kehidupan tidak sama, ya kan Besti? Iya. Ya, kehidupan di luar memang kita kan sebagai penghibur ya, penghibur, talent ya. Talent Jadi lah ya, mau talent gitu. apapun kita punya problem di rumah tangga atau di rumah atau dengan siapapun, kita nggak boleh menunjukkan kegalauan kita di depan orang banyak. Karena kita dibayar, Besti, ya kan? Nanti orang kecewa dong. Rumah tangga udah berapa tahun Bun? Udah 15 tahun alhamdulillah. Tapi Bunces tuh pacaran lama banget loh guys, asli. Pacaran dia 1 sebelum tahun. aku sama Mas Daniel, dia udah sama Bang Jerry iya, tapi tunangannya yang lama memang 4 tahun. 4 tahun. Pacaran setahun jadi 5 tahun. Kalau digabung dengan pernikahan 15 tahun semua 20 tahun. Kontrak rumah Besti dapat 2 harusnya. Bukan kontrak, cicil rumah sudah lunas 2. Lunas 2, sudah lunas 2. Oke. Gimana kalau di rumah tangga? Ini kan no skip ya. Ya, Ini no skip ya. Kita boleh. tanya kalau ya seperti kalian tahu ya, Bunces kalau di perform ya kan, pas lagi perform di cafe atau lagi di wedding ya kayak gitu. Nah kita kan nggak tahu, gitu. Selama ini orang kadang kan wah happy, tapi belum tentu rumah tangganya seperti itu, gitu loh. Coba gimana? Ada Boleh bumbu-bumbu. nih kan Oh, cerita. boleh. Oh, harus. No skip. Ini Sebenarnya bukan, no skip. sebenarnya bukan mau mengeluarkan aib-aib rumah tangga, enggak sih. Enggak ya, Cuma kita lebih kita curhat sharing. aja, sharing, biar mungkin menginspirasi untuk semua wanita-wanita rumah tangga, semuanya pasangan-pasangan di Indonesia tentunya. Karena kan memang banyak sekali di kita, khususnya aja ya di kampung, di kota kita Pamekasan kan banyak sekali janda-janda muda. Janda muda. Janda muda, pasti kalian kru semua suka janda muda kan Besti? Janda muda. Banyak kan Kak Olce sering lihat para janda muda, mereka hanya menikah berdasarkan modal cinta doang. Ya. Gitu. Jadi bermodalkan cinta doang, nggak memikirkan, karena kehidupan rumah tangga itu adalah awal
perjalanan hidup kita sebenarnya. Oke. Karena kita kan bersama dengan seseorang yang belum kita kenal, belum kita tahu watak aslinya seperti apa, hatinya, dalamnya hati manusia siapa yang tahu ya. Siapa yang tahu, betul. Jadi banyak sekali memang pasangan-pasangan yang cerai nikah muda selesai, banyak sekali anak-anak baru nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun cerai. Kan banyak janda-janda. Jadi dia nggak bermodalkan ketekatan yang kuat, jadi skill yang bagus karena mereka mengandalkan suami mungkin ya mau menafkahi. Tapi setelah cerai apa yang mereka punya? Tapi kadang gini Wak Bun. Jadi kerjanya sembarangan, semrawutan. Gini gitu. Bun, kadang banyak juga orang itu yang malah karena yang perempuan independen, merasa mampu, jadi dia merasa saya nggak butuh sama suaminya. Ada yang seperti Kalau itu. Bunces gitu nggak sih? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Karena memang kita Bunces sendiri menikah dengan suami bukan berdasarkan cinta, Besti. Menikah bukan berdasarkan Waduh. cinta, garis bawah. Enggak ada cinta yang kayaknya maksudnya cinta yang menggelora, menggebu-gebu manja. Karena kalau sudah menikah kita tahu seluk-beluk minimal ya, kita kekurangan isi dapur. Iya. Ya, minyak kayak beras kayak gula. Nggak bisa menafkahi, cerai. Mukul akhirnya gimana cerai kan gitu. Emang Bang Jerry pernah kayak begitu? Pernah sering malah sering. Serius, Bu? Serius. Jadi memang nggak ada skip-skip ya, Iya, memang karena nggak ada memang suami sudah tahu gitu kan. Tapi itu dulu ya? Tapi itu dulu. Itu dulu. Jadi sekarang sudah memetik hasil yang ketabahan Bunces selama ini, kesabaran gitu. Contoh. Makanya udah nggak pernah kurus, Besti, sekarang udah gembala kan, karena terlalu bahagia hidup Bunces kan. Ya, Nggak terlalu beban. Tapi serius itu pernah problem pas waktu menikah itu, jadi kayak semacam kayak KDRT gitu kan ya Bun ya, terus kayak perselingkuhan kayak gitu-gitu, berarti sudah hatam ya Bun ya? 15 tahun perjalanan nggak mudah ya Besti, pastinya semua rumah tangga akan mengalami masalah. Itu kan masalah yang paling berat di rumah tangga ini, satu ekonomi, ya kan? Ekonomi. Kalau ekonomi nggak enak udah berantem lah inilah ya. Satu ekonomi, 2 perselingkuhan, 3 KDRT pil atau wanita lain kan ya kalau selingkuh. Terus ketiga itu adalah KDRT. Kebanyakan salah satu dari ini dilakukan pastinya orang kalau nggak sabar banget udah cerai gitu. Dan semua itu sudah aku lewati. Sudah. Menikah tidak berdasarkan cinta. Terus yang mendasari Bunces apa? Bisa jadi kuat seperti itu. Iya. Sebenarnya satu sih kalau menurut aku, pasangan-pasangan semua untuk menginspirasi semua orang. Iya. Jadi jangan pernah berdasarkan menikah itu dengan cinta. Betul. Harus berdasarkan dengan kasihan. Benar. Iya kan? Kalahkan cinta dengan kasihan, Besti. Karena gini Bun, dulu itu jujur nih aku pernah gini. Jadi masih kita menikah tuh ya. Menikah awal-awal masih 1 tahun 2 tahun itu masih cinta ya, Cinta gitu. banget. Cinta ya. Tapi begitu makin umur pernikahan itu makin panjang, makin lama, rasa cinta itu sebenarnya sudah pudar. Iya kan? Apalagi ada tambah anak. Masalah keluarga, masalah finansial, itu rasa cinta tadi tuh hilang. Berkurang lah, bukan hilang, berkurang lah. Berubah menjadi rasa kasihan. Le, neser ini Bun biasanya, neser lebih sara daripada cinta. Betul. Gitu kan ya Iya. Bun ya? Jadi kita mau, misalkan ya contoh. Mengalami ekonomi dulu ya, masalah ekonomi dulu. Gak usah kedua, ini yang paling berat ya. Dari ekonomi, kita kekurangan bahan pokok makanan di rumah. Terus suami bilang, kita nggak ada ya. Terus suami bilang, udahlah aku nggak ada uang, gimana dong? Kan juga aku untuk memaksakan suami untuk cari uang di luar dengan cara yang nggak bener, entah itu nyuri misalkan atau pinjem, kan kita juga yang repot kan? Bener. Jadi aku lebih ya sudahlah, adanya aja dimakan, adanya aja dipakai gitu. Selama masih bisa di handle ya di handle aja gitu. Itu kan berdasarkan kasihan. Kalau cinta udah berkurang cintanya, Bu, ngamuk lah Ulci, tokar pasti Ulci. Tokar, burung kepiar Ulci, gitu Nah, kan ya. itu dari finansial menjadi KDRT. Menjadi KDRT. Nah, cerita dong Bun, KDRT gimana dulu Bun? Kalau KDRT ya seperti biasa namanya KDRT ya gimana, saling tonjok enggak? Kalau saling tonjok enggak. Paling kalau Bunces
dapat perlakuan kayak KDRT sudah sering banget. Malah sebelum menikah, Bunces masa tunangan 4 tahun sudah mengalami itu. Sudah mengalami itu di masa tunangan, tapi benci Pak Kun. Ya karena berdasarkan bukan cinta doang ya Olci, karena kasihan karena memang suami Bunces itu bukan orang yang punya apa ya, duit banyak apa enggak ya. Dia juga datang dari keluarga yang broken juga, bapaknya sudah meninggal, jadi dia kehidupannya juga nggak seperti laki-laki dan nggak seperti kehidupanku, Olci. Aku masih punya kedua orang tua yang masih dibiayain orang tua sampai sekolah. Itu kalau suamiku tuh enggak memang. Jadi aku berdasarkan kasihan neser kan Olci. Jadi neser keker ketresnah, Olci. Neser keker ketresnah. Tresnah itu kan cinta kalau bahasa Maduranya. Gitu. Jadi memang kasihan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi meskipun setelah mengalami KDRT, diperlakukan buruk oleh suami, tapi sebenarnya suamiku tuh seperti itu bukan semata-mata benci sama aku, Ci. Terus bukan pelampiasan emosi, karena setiap kita berantem, aku tuh juga selalu meninggikan suara. Laki-laki kan jadinya emosi tingkat dewa dong. Iya. Burun ya dem-deman Olci, ya kan. Tapi aku juga menyadari karena apa yang dilakukan suami ke aku KDRT juga mungkin nggak pure kesalahan suami, juga kesalahanku. Itulah mungkin yang dimana aku bisa bertahan gitu. Nah, mungkin ya kalau masalah finansial, masalah KDRT, ya kan. Nah ini kan hanya masalah antara kamu dan suami ya Bun ya. Nah tapi kalau masalah perselingkuhan, nah orang ini kan sudah ada orang lain di luar pernikahan kamu. Dari daerah mana Bun? Kenapa masih bisa nerima gitu? Iya. Sebenarnya bukan apa ya, maksudnya aku sendiri tuh kayak masih harus ya alhamdulillah sampai sekarang masih tidak ada yang seperti itu dalam masalah rumah tangga gitu kan, KDRT maupun perselingkuhan. Moga-moga gak ada. Amin, amin, amin. Jangan babang tampan. Cuman kan ini menjadi cerita orang, menjadi pelajaran buat kita. Betul. Cerita Bunces menjadi pelajaran buat aku, gitu kan. Itu gimana Bun? Dan sebenarnya sebentar dulu ya sebelum cerita, Bunces cuma ingin menegaskan bahwa di sini Bunces bukan ingin membuka aib rumah tangga Bunces. Bukan. Kita hanya sharing aja. Jadi di sini Bunces kan bukan tidak menyalahkan suami yang berbuat seperti itu. Bunces juga salah karena mungkin perkataan Bunces yang bikin suami tergejolak untuk melakukan hal itu. Nah, kalau untuk masalah orang ketiga ya, mungkin kenapa Bunces selama ini bertahan karena Bunces merasa satu, mungkin Bunces punya kekurangan yang tidak dimiliki oleh wanita itu. Ya kan? Mungkin suamiku suka dengan perempuan lain, mungkin di sisi Bunces nggak punya gitu. Entah dari fisik atau dari kenyamanan mungkin gitu kan. Kenyamanan apa Besti? Sudah segala cara Bunces kasih kan. Itu nanti pertanyaan buat sing suami, ya Bapak itu tanyain kan. Iya. Terus? Iya, kalau masalah tadi Olce tanya kenapa masih, ini kan orang ketiga ya, kenapa masih bertahan? Karena mungkin Bunces merasa laki-laki itu nggak harus makan di satu warung depot aja. Nggak mungkin nasi pecel terus yang dimakan bosan Besti, ya kan? Siapa tahu besok pengen makan nasi Padang. Ya, tapi kan tak ada izin. Oh dia langsung gerrrr gitu. Yang ingin punya istri seperti itu. Kasih sendelo lah. Yang malam-malam dengan suami. Tapi kan nggak gitu juga konsepnya up. Yang minggu-minggunya. Jadi ninu gitu kan. Tapi di garis bawah ya, reng laki tak gunakan nasi pecel. Betul. Suatu saat orang akan nasi padang. Tepak ketang laki cekel. Iya memang enggak Olce, bukan berarti aku tuh punya hati besi yang cuek dan enggak. Sebenarnya sama, aku juga menangis, aku juga merasakan sakit hati. Cuman aku enggak berkoar-koar di luar. Iya. Aku pendem sendiri, jangankan ke saudara, ke orang tuaku sendiri aku enggak pernah cerita. Ke saudaraku enggak pernah cerita, apalagi ke teman. Enggak pernah Olce, aku pendem sendiri apa yang dilakukan suamiku.
aku nangis sendiri malam-malam sambil dipukul misalkan sambil di ini, ya aku hanya menangis aja. Cuma aku mendoakan, ya Allah astagfirullahaladzim, coba begitu aja gitu Oce. Mudah-mudahan nanti suamiku pasti bakal berubah, itu aja. Tadi ya, sebelum kita take TPS ini dia sempat cerita sebenarnya sudah masalah Bang Jerry gitu kan. Masalah finansial, masalah KDRT ataupun masalah perselingkuhan gitu. Nah, cuman tadi yang aku garis bawain, duh, deki lalang-elang TV, ya kan? Iya. Deki lepak kuna beli kang kok. Iya. Kok bisa punya pemikiran seperti itu tuh gimana, Bun? Karena kan memang di rumah tangga itu pasti banyak cobaan ujian ya Oce. Iya, betul. Pastilah. Pasti. Tidak semua berjalan mulus. Ada yang perjalanannya berat, ada yang tajam berliku kayak bunces terjal udah kayak mau ke samudra gitu kan. Banyak kan? Banyak. Cuma memang satu aja sih. Sabar gitu aja. Sabar karena apa yang dilakukan itu akan kembali ke badannya sendiri. Pernah mergokin gak sih, Bun? Pernah. Serius? Pernah mergokin, bukan cuma chatting. Kalau chatting, waduh sayang, udah bobo belum tidur? Aduh aku aja gak pernah ditanyain udah tidur apa belum Besti, ya kan? Udah makan apa belum? Serius, pas ekspresinya bunces tuh gimana waktu? Kepergok begini, gak kepergok kelihatan langsung. Ya, Cuma di satu kota, posisi lagi hamil. lagi hamil. Waktu itu kan malam tahun baru. Mungkin dia kalau nanti udah tayangin di YouTube ya, mungkin dia ketawa sendiri aja dengar ceritanya. Jangan dikat. Jangan di-cut, gak apa-apa, gak ada skip-skip kalau bunces ya. Terus? Jadi kita setiap tahun baru memang bunces selalu liburan keluar kota. Bawa anak, bawa teman-teman gitu kan. Oke. Habis itu udah nyampe di sana kita sewa villa, karaokean ya. Kebetulan pas waktu itu bunces sakit. Maunya kan dugem, tapi hamil itu nggak besar, cuma 4 bulan. Mau dugem ternyata bukan dugem-dugem yang gimana ya, Ya, kan dugem lagi syariah ramai. lah. Dugem syariah. Duduk gembira maksudnya. Jadi kebetulan sakit, kenapa kok sakit gitu kan? Sakit, aku ditinggal di villa sama anak-anak sama mami. Nah, sama mami itu sepupu. Ditinggal, ternyata dia itu selingkuh. Dia ada, waktu itu musim BBM. BBM. Ada BBM, ada tulisan gini, yang